teman-teman, sudah kenal virus corona belum? Ini yang namanya virus corona. Ini juga bisa menular loh. Tapi teman-teman harus tahu bahwa dia nggak akan datang ke teman-teman yang rajin jaga kebersihan. Jadi kita bisa terhindar darinya. Karena itu teman-teman harus rajin cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Teman-teman juga harus banyak makan makanan yang sehat seperti buah dan sayur. Istirahat yang cukup ya teman-teman, supaya virus corona mental. Apalagi teman-teman sekarang juga sedang belajar di rumah kan? Ingat ya teman-teman, kita harus mendengarkan nasihat dari ayah dan ibu. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Kayaknya harus sekali lagi dengan penuh semangat dan sukacita. Apa kabar anak-anak sekolah minggu? Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Nah gitu dong, itu baru anak Tuhan yang hebat. Oke, hari ini adalah minggu ke-10 Trinitas, tanggal 8 Agustus 2021. Temanya, jadilah anak yang membanggakan. Ada di mana? Nah, situ kan udah ada Alkitab, ada uang persembahan. Sekarang dibuka Alkitabnya, cari Amsal 17 ayat 6. Langsung dapat. Pinter-pinter anak sekolah minggu ya. Oke, terus epistelnya ada di Matius 23 ayat 23 sampai 28. Nah, sudah ketemu? Pinter. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya nih anak adik-adik sekolah minggu. Kakak, kok dari minggu kemarin sama minggu ini kok kostumnya kayak ada nuansa-nuansa adat gitu ya? Nah, jadi memang khusus guru sekolah minggu dan semua yang bertugas akan memberikan persembahan di nuansa proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan mengenakan pakaian adat, terutama adat Batak lah ya. Oke, jadi kita akan sebelum mulai ibadah, kita memuji Tuhan dulu, membangkitkan semangat dan sukacita. Semua bangkit berdiri. Sudah? Oke, sekarang kita nyanyi ya lagu Oh Sukacitaku. Pam 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 pam.
bersukacita. Sekarang silakan duduk. Oke, di hari Minggu pagi ini kakak akan memperkenalkan semua yang bertugas. Pertama adalah kelas TKB dan kelas Pita Uli Boru Gultom. Didampingi dengan dari wali kelas 8 dan 9. Silakan kakak. Halo teman-teman, halo adik-adik yang di rumah. Selamat hari Minggu dengan Kak Marta Boru Silitonga. Nah, kalau tadi kita bisa bernyanyi dengan penuh sukacita karena ada yang mengiringi. Salah satunya yaitu ada Abang Dori Pangaribuan di keyboard, ada Abang Gabriel di gitar, ada Abang Theo di taganing apa ya? Oh, gondang. Dan yang terakhir ada Abang David Simanjuntak ada di gitar. Nah, multi sistemnya ada Abang Indion Pangaribuan dan Abang Robi Sitel. Nah, yang akan membawakan firman pada pagi hari ini adalah Abang Yusuf Dupang. Yang akan membawakan para agenda adalah Amang Sintua T. Sudah memperkenalkan. Kakak minta karena walaupun kita ibadah secara online di rumah masing-masing, apabila nanti ataupun yang marah ya, apabila minta berdoa juga, dia juga turut berdoa. Jika para agenda meminta kita untuk mengucapkan 10 tita Allah, doa Bapa kami, dan juga pengakuan iman rasuli, ya dia juga lakukannya. Untuk itu kita akan siapkan hati dan pikiran kita akan memulai ibadah. Silakan Amang. Salam, selamat hari Minggu. Kita akan memulai pada kebaktian sekolah minggu kita pada minggu ini. Sebelumnya, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati masing-masing. Amin, kita bernyanyi. Ya, kita naikkan pujian, mari kita bersukaria. Kita berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatan. Beritahukanlah kepada anak dan kepada cucu semuanya itu. Haleluya. Haleluya.
akan cara yang benar, kian padamu, bukakan hatiku benar dan amin. Kita bernyanyi. Ya, adik-adik, kita akan bernyanyi dengan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Anak-anak, marilah kita bersama-sama menetapkan hukum Taurat. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, ataupun yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan. Keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu itu di dalam 6 hari, tapi pada hari ke-7 adalah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Kau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau anak perempuan, bantumu atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari.
Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kelima, hormatilah orang tuamu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu, bumi yang diberikan Allah kepadamu. Keenam, jangan engkau membunuh. Ketujuh, jangan engkau berzina. Kedelapan, jangan engkau mencuri. Kesembilan, jangan engkau berdusta. Kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesama. Jangan engkau mendambakan akan atau pembantunya, anaknya, atau segala sesuatu. Demikianlah ke-10 Allah. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami yang sesuai dengan. Kita naikkan pujian Jalan serta Yesus dengan semua bangkit berdiri. Mari kita ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni dosa orang yang bersalah. Mari kita buka. Kita membaca epistel kita minggu ini yang tertulis dalam Matius 23 ayat 23 sampai 28. Matius 23 ayat 23 sampai 28 demikian bunyinya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi ada manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya
penuh tulang belulang, dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Kita akan menyanyikan lagu yang terutama dengan bangkit berdiri ya. Kita berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita seperti teman-teman kita seiman mengucapkannya di seluruh dunia. Mari kita sama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, mari kita dengarkan warta dari kakak guru sekolah minggu kita. Iya. Adik-adik sekarang boleh duduk kembali. Kakak akan menyampaikan warta pada minggu pagi hari ini. Warta yang pertama adalah kami semua dari guru sekolah minggu, tim musik, multimedia,
Pak Harlado dan juga pendeta mengucapkan selamat ulang tahunnya bagi adik-adik yang merayakan ulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhan memberkati. Yang kedua, mengenai persembahan. Sebelum tadi kita ibadah, adik-adik pasti kan sudah mandi, berpakaian rapi, terus di depan kalian, di meja kalian ada Alkitab dan ada uang persembahan. Nah, tiap minggu kita ibadah kalau tatap muka memberikan persembahan langsung di dalam gereja. Karena ini online, jadi adik-adik bisa menyampaikan persembahannya melalui dititipkan ke mama papa, supaya nanti sama mama papa bisa disampaikan ke Sintua Sektor atau dimasukkan ke rekening bank Gereja HKBP Cibinong, Resort Cibinong, atau diantarkan langsung ke gereja. Dan ada nanti khusus untuk kelas TKB dan kelas 1. Untuk khusus kelas TKB dan kelas 1, kakak akan menyiapkan sebuah celengan. Sebentar ya. Ya, nanti celengan ini bisa kalian minta ke kakak, bisa melalui WA group, atau yang belum masuk ke WA group karena belum memiliki handphonenya ada WA-nya. Nah, kalian bisa melalui gereja untuk menanyakan nomor telepon kakak. Celengan ini nanti akan kakak tuliskan nama, kelas, dan sektor. Celengan ini adalah celengan yang bisa dibuka dan ditutup kembali, jadi tidak merusak. Nanti pada waktunya ketika guru kelas meminta untuk dikumpulkan bersama-sama, kita akan kumpul bersama-sama untuk membuka celengan ini dan kita serahkan ke gereja sebagai uang persembahan kita selama ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, selama ini kita absen bisa melalui handphone yang melalui ada di grup WA kelas masing-masing. Nah, kalau baik melalui handphone di grup WA masing-masing maupun yang belum masuk grup, bisa melalui langsung di YouTube. Di waktu selesai ibadah sekolah minggu ini, cantumkan di kolom komentar. Nah, di situ kalian harus berselfie pada saat kalian mengikuti ibadah. Gunanya apa ya? Gunanya karena selama ini kita kan gak pernah tatap muka, hanya lewat online. Jadi banyak kerinduan dari kakak-kakak guru sekolah minggu untuk mengenal adik-adik lebih dekat lagi. Jadi kita bisa saling mengenal. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, supaya kita juga mengetahui keaktifan adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, yang nantinya semua itu tidak akan sia-sia karena gereja akan memberikan hadiah untuk kalian semua. Itu yang ketiga. Yang keempat, sekarang kalian sudah pada naik kelas kan? Wah, senang nih pasti. Nah, ada juga mungkin yang baru bergabung belum tahu guru kelasnya, guru kelasku siapa ya kak? Nah, jadi kalian akan saya beritahukan mengenai guru kelas masing-masing. Khusus untuk kelas Batita dan TKA, guru kelasnya adalah Kak Uli Boru Purba. Untuk kelas TKB dan kelas 1, guru kelasnya adalah kakak sendiri Kapita Uli Boru Gultom. Untuk kelas 2 dan 3, guru kelasnya adalah Kak Rika Sianipar. Untuk kelas 4 dan 5, guru kelasnya adalah Kakak Bonur Panjaitan. Sedangkan untuk kelas 6 dan 7, guru kelasnya adalah Kakak Teti Sembiring. Dan juga untuk kelas 8 dan 9, guru kelasnya adalah Kakak Marta Silitengah. Nah, sekian ada di warta dari guru sekolah minggu untuk kalian semua. Silakan Amang. Kita bernyanyi. Ya, kita naikkan pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan.
Halo adik-adik semuanya, sebelum kita membaca Alkitab kita pada hari ini, kita berdoa yang abang pimpin adik-adik. Ayo kita lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas karunia-Mu karena kami dapat berkumpul kembali untuk ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Dan kiranya kami memahami dan menghidupinya di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik, ayo kita buka Alkitab kita, Amsal 17 ayat 6. Abang akan baca untuk kita semuanya dan adik-adik bisa membacanya juga. Amsal 17 ayat 6, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Bacaan Alkitab kita hari ini sangat singkat adik-adik, 1 ayat saja. Nah, sebelumnya adik-adik masih ingat enggak yang kita bahas minggu lalu? Apa itu? Nah, minggu lalu itu kita bahas tentang bahwa adik-adik semangat untuk mengejar cita-cita. Kira-kira kenapa ya adik-adik harus semangat mengejar cita-cita adik-adik yang impikan? Karena ketika adik-adik memperoleh cita-cita yang adik-adik impikan, itu akan membuat bangga orang tua, keluarga, abang, kakak, opung, guru-guru sekolah minggu, teman-teman adik-adik. Nah, karena itu adik-adik, bacaan Alkitab kita hari ini juga mau menyampaikan pesan kepada kita semuanya bahwa adik-adik begitu berharga untuk mama, papa, opung, kakak, abang. Adik-adik begitu berharga. Nah, adik-adik, ketika adik-adik begitu berharga, adik-adik bisa melakukan misalnya hal yang membanggakan. Yang pertama, misalnya bantu-bantu mama di rumah, atau adik-adik rajin belajar. Nah, atau adik-adik bisa juga memperhatikan opung. Nah, hal-hal seperti itu bisa membuat adik-adik menjadi kebanggaan orang tua. Nah, bukan hanya itu aja adik-adik. Nah, adik-adik juga pasti bangga dong sama mama papa adik-adik, sama opung adik-adik. Nah, karena mereka begitu menyayangi dan mencintai dan memperhatikan adik-adik. Misalnya mama atau papa pernah ngajarin adik-adik ketika ngerjain PR. Nah, terus adik-adik juga pernah diajarin cara membuat minuman yang pas, mantap. Misalnya buat teh, gulanya seberapa. Nah, terus atau adik-adik juga pernah dibeliin mainan kesukaan. Nah, atau adik-adik dibeliin buku. Ya kan? Terus atau apa lagi yang adik-adik rasakan? Bahkan adik-adik dibeliin HP. Tapi ingat adik-adik, main HP-nya harus dikontrol ya. Jadi supaya jangan main HP terus, jadi harus secukupnya. Nah, semua rasa cinta dan perhatian mama, papa, opung tersebut itu adik-adik rasakan karena mama, papa, opung bangga sama adik-adik dan adik-adik berharga. Nah, adik-adik yang terkasih, ini dia satu video untuk kita semuanya. Adik-adik yang terkasih, jalan serta Yesus selamanya.
Gapailah cita-citamu setinggi langit. Belajarlah dengan tekun dan semangat juga untuk mencintai dan memperhatikan orang tua adik-adik, opung, bahkan keluarga adik-adik. Dengan cara apa yang bisa adik lakukan untuk keluarga adik-adik. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan yang adik-adik butuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kiranya kami dapat memahami firman-Mu dan menghidupinya di kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami ya Tuhan, untuk dapat tetap memperhatikan dan mencintai keluarga kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi sekaligus persembahan. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Abang Yusuf Simatupang. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita dengan lagu Biar Bumi Akan Berlalu. Marilah kita doakan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami.
Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Ya, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Tetap jaga kesehatan. Lalu bersemangat dan bersuka cita. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Mama, Theo sayang sama mama. Benar. Cius. Ya. Oke. Sayang. Theo sayang sama abang. Cium. Cium tangan. Cium tangan Dedek yang bercium abang. Sudah, sekarang berdoa. Ayo. Tuhan itu Theo sudah mengerjakan tugas dari gereja. Haleluya, amin. Beri kesehatan kepada beliau Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Maaf Pak. Terima kasih Pak udah ajarin Enda belajar. Terima kasih kau udah jagain Enda waktu kecil.
Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak, cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Minta maaf, Mama. Kevin sayang Mama. Dede, abang minta maaf. Dede, abang sayang Dede. Kita berdoa. Yesus berkati Bapak, berkati Mama, berkati Dede, berkati Abang. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Peter Tablet Sarega Sektor 2 dari Gereja KWP Cibinong. Hari ini saya akan menghafalkan Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang adalah anak, cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Mama, kita sayang Mama. Mari kita berdoa, kita terima kasih Tuhan untuk hari ini. Berikan semua orang tua kami kesehatan, Mama, Papa, dan juga semua keluarga kami. Tuhan, jauhkan mereka dari COVID-19, berikan guru sekolah minggu kami kesehatan, pendeta-pendeta, dan juga guru-guru sekolah kami, kakak-kakak sekolah minggu. Jauhkan mereka dari bahaya COVID-19. Akhirnya COVID-19 ini dari dunia kami Tuhan, supaya kami bisa beraktivitas seperti dahulu lagi. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah cucu, dan kehormatan anak-anak adalah mereka. Saya kelas 1. Terima kasih. Terima kasih, dadah. Halo, nama saya Hawi Hot Evan Mabun. Nama panggilan saya Hawi, kelas 1, sektor 4. Saya pengen baca Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang tua adalah anak, cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Terima kasih Mama udah merawat Awi sampai besar. Awi sayang Mama. Terima kasih Kakak udah ngajarin Ante. Aku sayang Kakak. Terima kasih Bapak udah merawat Awi sampai besar. Aku sayang Bapak. Berikanlah kami rezeki buat bisa membiayain kami sekolah, dan berikanlah kesehatan kedua orang tuaku, dan berikanlah kami rezeki buat biayain sekolah kami supaya